Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan sedikit berbagi tips ya, versi saya gitu, eh, dan cara pemasangan ring piston ya untuk motor 2 tak. Langkah pertama, tips untuk agar motor 2 tak tidak mudah jim, khususnya di PZR ya atau post-one, dengan melubangi di bagian titik penutup ring piston ya. Ada titiknya itu 2 ya. Atas bawah juga ada semua titiknya. Nah, diikuti ya, harus sejajar dengan titiknya. Saya melubanginya 4 gitu kan, 2-2 gitu kan, agar meminimalisir posisi macet gitu kan, piston macet atau ngejim. Nah, ini boringnya habis selesai quarter ya. Kenapa saya melubangi? Karena ini juga udah boringnya udah portingan lumayan ekstrim ya. Jadi saya melubangi pistonnya agar meminimalisir resiko ngejim atau macet. Nah, ini halus banget kan. Nah, ingat ya sahabat-sahabat, kalau habis ngorter, khususnya kalau motor pribadi atau mau pelanggan juga ya, alangkah baiknya itu jangan langsung dipasang. Langkah pertama yaitu dipoles dulu ya, dipoles dulu menggunakan batu hijau dan dus bekas. Dan selesai dus bekas, jadi langkah pertama itu kita menggunakan poles dulu menggunakan dus bekas ya, dilipat, dibentuk bentuk lingkaran gitu kan, lalu ditaburin batu hijau, kemudian diputar gesek-gesek gitu ya. Kalau saya menggunakan bor ya, dan langkah selanjutnya setelah dirasa sudah halus menggunakan kardus bekas, kita tahap finishingnya menggunakan lap ya, agar lebih halus lagi gitu kan. Dan jangan lupa menggunakan juga batu hijaunya, dan maka hasilnya akan kinclong seperti itu gitu kan, seperti tadi. Dan ini juga meminimalisir agar piston tidak mudah jim ya sahabat, karena jika sudah halus tentu saja akan meminimalisir gesekan juga gitu kan. Dan ini pistonnya juga saya amplas ya, amplas halus. Saya menggunakan amplas ukuran 1000 ya, dan ada trik caranya untuk mengamplas, nanti saya jelaskan ya untuk teknik amplasnya. Ini saya di sini kita bari untuk pemasangan ring piston terlebih dahulu ya. Hati-hati ya untuk pemasangan ring piston juga. Untuk ring kecil ya, ring kecil seperti ring oli gitu ya, ring keriting gitu kan, ring keriting itu jangan ditempatkan di posisi atas ya sahabat-sahabat, tapi ditempatkan di posisi bawah ya. Jangan lupa, awas jangan sampai kebalik. Ini pemasangan ring keriting itu jangan dipasang di atas tapi di bawah ya, atau di belakang ya, di situ ya. Di sini saya jelaskan untuk pemasangan ring keritingnya. Oke, dan untuk pemasangan jangan sampai kebalik ya. Nanti untuk pemasangan ring pistonnya jangan sampai kebalik ya. Dan pemasangan ring pistonnya jangan sampai kebalik. Nah, jadi posisi kita lihat ya, kalau di piston orisinil gitu kan, ada hurufnya ya, huruf T dan ukuran oversize 75 nya ya, dan ukuran oversize nya. Kalau piston orisinil ada seperti ininya ya, posisinya di depan ya, jangan di belakang, karena ada yang perbedaannya itu, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih pendek gitu kan. Soalnya kan ini seperti dua lapis gitu kan, ring pistonnya. Nah, jadi posisinya kalau terbalik seperti ini maka akan mengenai titik
penutup ring piston ya. Maka harusnya posisinya seperti ini, atau huruf T, ada tanda hurufnya ya, tanda huruf T atau 75 operses itu berada di depan gitu lah, jangan berada di belakang gitu kan. Nah, jadi pemasangannya seperti ini. Saya pasangkan terlebih dahulu ya, nanti saya kasih lihat untuk gimana sih cara yang benarnya. Soalnya kan tidak rata ya gitu, ring pistonnya tidak seperti 4 tak ya, ring pistonnya rata, kalau 2 tak itu beda ya. Nah, jadi posisinya seperti ini. Nah, kelihatan kan ada yang pendek, ada yang panjang. Nah, posisi yang panjang itu di belakang ya, posisi yang pendek itu di depan ya. Jadi ketika menutup dia tidak akan mentok ke titik itu, titik penutup ring piston ya. Kalau mentok ya otomatis tidak akan bisa menutup dengan sempurna ring pistonnya itu, maka akan bisa berakibat fatal juga itu. Kalau kebalik bisa juga macet atau ngejim motornya ya. Nah, yang ini juga sama ya posisinya ya, posisi hurufnya juga di depan sama ini juga ya, karena posisi titiknya juga sama berada di depan ya, posisi titik untuk pasnya. Nah, jadi posisinya gitu kan, pas kan, tidak ada yang terganggu atau terhalang gitu kan, tidak ada yang mentok ketika di titik full gitu kan. Kalau mentok ya otomatis akan susah untuk nutup pistonnya ya. Dan ini ya saya kasih tips ya, agar supaya halus pistonnya ini dengan cara dihamplas ya. Saya menggunakan amplas ukuran 1000 ya, dan ada trik-triknya dan teknik-teknisnya ya untuk pengamplasannya. Tidak asal ya, jangan asal. Kalau asal ya akan berakibat fatal juga, bisa miring atau enggak rata gitu kan ya, kalau ngamplasnya asal-asalan. Untuk teknik pengamplasannya, saya akan ambil amplasnya dulu ya, akan saya tutorialkan cara pengamplasannya. Nah, untuk ini saya dicontoh di piston bekasnya, soalnya itu udah halus ya. Nah, untuk teknis pengamplasannya seperti ini ya. Nah, jadi di seret seperti ini, seret seperti ini, seret pelan-pelan aja, asal yang penting serat-serat harus garis-garis kasarnya itu udah hilang ya, sampai garis-garisnya itu agak hilang lah gitu kan, supaya lembut aja atau supaya tidak kasar lagi gitu kan ya. Nah, seperti ini amplasnya, saya menggunakan amplas ukuran 1000 ya. Jangan amplas kasar, awas, hati-hati. Kalau amplas kasar sama aja bohong, malah tambah kasar. Dan nah, lihat ini hasilnya kan, tidak harus full sampai sini ya, amplasnya tidak harus full sampai depan ya, cukup di belakangnya aja, cukup di belakangnya aja yang diamplas ya, jangan sampai full ke depan. Dan untuk pemasangan piston, pasang dulu ya ring pistonnya sebelah, jangan langsung dipasang dua-duanya, nanti kalau pasang dua-duanya susah masukkan pen pistonnya. Kalau dipasang dulu pen pistonnya susah masukin ke stansernya juga ya, ingat. Jadi kita pasang dulu sebelah ya, untuk pen pistonnya atau pengunci pen pistonnya, pasang dulu satu ya sebelah.
Baik, ini sudah terpasang ya, untuk pengunci pen pistonnya ya, satu aja ya, jangan semuanya dipasang ya, ingat jangan semuanya dipasang ya. Ingat yang satu lagi masih belum dipasang ya, untuk pengunci pen pistonnya satu lagi belum dipasang. Ingat jangan langsung dipasang ya. Nah, saya kasih blade soalnya sekarang udah malam, saya lembur ya. Nah, ingat dilihat cuma satu ya yang dipasang pen pengunci pen pistonnya. Baik, dan untuk pemasangan pistonnya di motornya atau di mesin, jangan lupa ya, pasang bearing bambunya, jangan lupa kasih pelumas dulu ya sebelum dipasang ya, dikasih pelumas dulu. Dan ingat ini ada tanda panas, jangan tanda panasnya awas jangan sampai ke atas, ini harus ke bawah ya, karena bukan ke atas gitu, jadi harus ke bawah karena ada perbedaan titik juga ya. Dan ini titiknya lihat, yang penting ini titik atau penutup ring pistonnya itu posisinya di atas ya, jangan di bawah ya. Kalau di bawah ya bisa berakibat fatal juga, bisa berakibat ngejim juga kalau di bawah. Nah, awas, hati-hati ya kalau pemasangannya, jangan sampai kebalik ini pemasangan piston ya. Dan lanjut kita pasangkan, masukkan pen piston dulu ya, jangan lupa kasih pelumas dulu ya untuk pen pistonnya juga. Intinya kalau mau pasang pistonnya atau semuanya itu harus pakai pelumas dulu ya untuk bagian mesin ya, kasih pelumas dulu agar supaya langsung lancar, tidak menunggu terlumasi oleh pencampuran bahan bakar dan oli samping. Nah, ini udah terpasang ya pen pistonnya ya. Lalu kita masukkan pengunci pen piston satu lagi ya, jangan lupa, awas ya, kalau lupa bisa berakibat fatal ini. Kalau pengunci pen pistonnya tidak dipasang sebelah lagi, wah bahaya ini. Baik, kita pasang boringnya ya. Sekarang pasangkan mur boringnya ya. Tadi lupa ya, untuk liner boringnya jangan lupa dilumasi dulu dengan oli ya sebelum dipasang. Tadi saya lupa ngasih tahu dan lupa saya videoin ya, karena kan HP-nya ngedrop, jadi langsung lanjut saja. Untuk pemasangan baut ini ya, baut boring, harap silang ya supaya rata gitu ya, jangan berurutan atau muter gitu kan, harus jadi posisi pemencangannya itu silang ya, sesuai SOP lah gitu. Nah, jika udah kencang disilang kalau pemancangan baut blok atau baut boring head, langkah baiknya tuh disilang ya supaya merata gitu kan. Dan jika dirasa sudah kencang, jangan lupa ya untuk dicek lagi, dicek satu-satu ya, satu persatu ya, dicek satu persatu ya, ditakutkan ada yang lupa masih kendor gitu kan. Langkah baiknya dicek dulu satu-satu. Jika sudah kita setelah engkol-engkol dulu ya, engkol-engkol dulu, lihat lancar sekali ya, lembut sekali, jangan langsung dihidupin, langsung ditutup, langsung dihidupin ya, engkol-engkol aja dulu supaya ngeplak gitu ya, supaya rata gitu kan, supaya benar-benar nempel gitu kan posisinya, supaya benar-benar presisi. Dan kompresnya ini mantap sekali ya, untuk hisapnya mantap sekali ini.
kita cek ya menggunakan plastik ya. Bentar ya, kita cek menggunakan plastik ya, plastik ori ya, ini plastik ori loh, plastik ori bawaan piston ya, bekas piston. Wis, yang kalau dikit aja langsung sobek, saking rapatnya, saking bagusnya gitu kan. Rapat tapi tidak keset ya, rapat tapi halus ini tuh. Kalau seperti ini tuh enak, enak banget tuh pokoknya, halus banget. Baik, ini udah naik mesinnya ya. Posisinya saya biasakan kalau habis quarter gitu kan, saya biasakan hidupin 1 jam ya. Berhubung mati lampu ya, listrik padam di sini. Jadi saya untuk pendinginannya tidak menggunakan kipas, jadi menggunakan air saja gitu ya. Menggunakan air yang penting dingin gitu kan, nggak terlalu panas, nggak takut overheat kalau dihidupin lama gitu kan. Ini posisinya udah hidup ya, udah terpasang ya.